Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam, Prodi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, NIM 50500121020. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu apa itu teori. Nah, teori pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelas logis dan empiris tentang suatu fenomena. Fenomena itu suatu kejadian dan peristiwa unik, sedangkan empiris berdasarkan lapangan atau pengamatan sebelumnya. Nah, kita jelaskan dulu apa itu teori. Jadi menurut sejumlah ahli, definisi teori adalah suatu usaha untuk menerangkan atau menggambarkan pengalaman suatu ide tentang bagaimana suatu peristiwa terjadi. Nah, teori bisa dikatakan adalah penggambaran terbaik dari suatu keadaan berdasarkan pengamatan yang sistematik. Nah, sementara yang ahli mengatakan teori adalah seperangkat konsep, definisi, atau proposisi yang saling berhubungan menyajikan suatu pandangan yang sistematik atas fenomena dengan menjabarkan hubungan-hubungan dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Lalu apa sifat dan tujuan teori? Nah, teori itu bertujuan bukan semata-mata untuk menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga cara untuk melihat fakta, kemudian mengorganisasikan, serta merepresentasikan fakta tersebut. Jadi kalau teori yang baik sebenarnya adalah teori sesuai dengan realitas kehidupan dan konseptualisasikannya, didukung oleh fakta, serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, apabila konsep dan penjelas teori tidak sesuai dengan realitas, maka keberlakuannya diragukan, dan teori demikian dianggap sebagai tergolong dari teori yang tersebut. Nah, lalu apa ciri-ciri teori? Yang pertama itu adalah teori merupakan abstraksi tentang suatu hal, karena itu teori sifatnya terbatas. Misalnya, teori tentang radio kemungkinan tidak dapat menjelaskan hal-hal yang menyangkut tentang televisi, demikian dan sebaliknya. Dan yang kedua itu, semua teori merupakan konstruksi ciptaan individual manusia. Oleh sebab itu, sifatnya relatif dalam arti tergantung cara pandang pencipta teori, sifatnya dan aspek yang dia amati, serta kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu, tempat, dan lingkungan. Dalam teori ada juga penjelasan teori. Penjelasan dalam teori tidak hanya menyangkut penyebutan nama, pendefinisian variabel-variabel, tetapi juga mengidentifikasi keberaturan hubungan di antara variabel. Kemudian, apa fungsi teori? Sebenarnya ada 7 fungsi teori yang akan saya jelaskan satu persatu. Fungsi yang pertama, mengorganisasikan. Nah, teori bisa mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Ini berarti bahwa dalam mengamati realitas tidak sepotong-potong. Kita perlu mengorganisasikan dan mensintesiskan hal dalam kehidupan dunia. Hasilnya berupa teori yang dapat dipakai sebagai rujukan atau dasar studi berikutnya. Dan fungsi yang kedua, memfokuskan. Artinya, hal-hal atau aspek-aspek dari suatu objek yang dia amati harus jelas dan fokusnya teori pada dasarnya. Fokus dan bukan banyak hal. Fungsi yang ketiga, menjelaskan. Nah, maksudnya bahwa teori harus mampu suatu penjelasan tentang hal yang dia amati. Penjelasan ini tidak hanya berguna untuk memahami pola-pola atau hubungan-hubungan, juga untuk menginterpretasikan peristiwa-peristiwa tersebut atau tertentu. Fungsi yang keempat itu pengamatan. Nah, bahwa teori tidak saja menjelaskan tentang apa sebaiknya yang dia amati, tetapi juga memberikan petunjuk bagaimana cara mengamatinya. Oleh sebab itu, teori adalah teori yang berisikan konsep-konsep operasional. Dan fungsi yang kelima, membuat prediksi. Nah, harus membuat perkiraan keadaan yang akan terjadi apabila hal-hal yang digunakan oleh teori tercermin dalam kehidupan sekarang. Fungsi yang kelima, prediksi ini terutama
penting sekali bagi bidang-bidang dalam ilmu komunikasi, terapan seperti persuasi dalam bidang periklanan dalam media massa. Fungsi keenam itu kontrol. Nah, bersifat normatif, teori dapat berfungsi sebagai sarana pengendali atau pengontrol tingkah laku kehidupan manusia. Fungsi ketujuh yaitu komunikasi. Jadi teori ini seharusnya tidak monopoli si penciptanya. Teori harus dipublikasikan, didiskusikan, dan terbuka terhadap kritikan-kritikan. Demikian dari presentasi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.